Episode dimulai. Gautam menatap Dara penuh penyesalan dengan berkata, "Dara, aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Kau boleh memarahiku ataupun menamparku, tetapi jangan tinggalkan aku begitu saja." Air mata Gautam menitik di wajahnya dan ia meraih Dara untuk memeluknya dengan erat untuk mencari ketenangan dalam pelukan itu. Sementara itu di sisi lain, Suman mengatakan, "Aku tahu ini semua karena Janardan. Pasti dia di balik kekacauan ini. Tetapi bagaimana kita bisa mengumpulkan 15 lakhs? Itu bukan jumlah yang sangat sedikit." Gautam dan Dara pun kemudian turun ke ruang keluarga. Suman pun terus mengingatkan soal angka 15 lakhs itu. Dara merasa gelisah dengan berpikir, apakah Anita yang telah berbicara kepada ibu tentang rencana IVF ini? Dara berkata, "Deb, Sipa, apakah kalian sudah mengetahui soal uang 15 lakhs ini?" Chris mengatakan, "Kak, kau ingin tahu kenyataannya bahwa kakak Gautam sudah menceritakannya kepada kami semua." Dara berkata, "Saat aku memeriksa saldo rekening, ternyata tidak ada uang sama sekali. Oleh karena itu, aku melakukan investasi kecil-kecilan. Dan untungnya sekarang jumlahnya sudah 17 lakhs." Semua yang mendengar perkataan Dara pun terkejut dan wajah mereka perlahan berubah menjadi penuh keharuan dan kebahagiaan. Deb memeluk Dara dengan erat dan berkata, "Kak, aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau sudah memperbaiki beban keluarga ini." Gautam berkata, "Aku akan pastikan semuanya baik-baik saja. Terima kasih, kalian tidak tahu betapa berharganya ini bagi kita." Dara mengatakan, "Uang ini bukan milikku semata, ini milik kita semua." Aku sempat bingung bagaimana cara mengatakannya, tetapi kini aku pun lega. Suman berkata, "Kalau begitu mari kita rayakan. Kita adakan pesta dan telepon Anita juga." Rapi mengatakan, "Bu, kenapa harus dia?" Suman berkata, "Tidak masalah Rapi, kita tetap panggil dia." Suman pun bergegas menelpon Anita dan mengundangnya bersama Prapula. Malam harinya, Rapi menoleh ke Sipa dengan mengatakan, "Sipa, sekarang kau pasti sangat lega." Sipa berkata, "Rapi, aku bahkan sudah menegur bibi kami ini. Pasti kau senang mendengarnya." Rapi mengatakan, "Sipa, lalu apa yang kau inginkan untukku?" Sipa berkata, "Rapi, kalau ada yang berani menggodamu, lihat sendiri reaksiku." Sipa lalu mengejar Rapi sambil bercanda. Lagu romantis pun terdengar dengan Sipa berhasil meraih dupata Rapi dan menutupinya dengan lembut. Namun keseruan itu berhenti ketika Risita memanggil Rapi bersiap. Sipa pun mundur perlahan. Di sisi lain, Anita mengatakan, "Bi, aku ingin memperbaiki hubunganku dengan Rapi. Dan aku juga ingin tetap berteman dengan Gautam dan Dara. Aku tidak mau lagi menjadi pengganggu di antara hubungan mereka. Kau bilang bahwa aku harus menikah dengan Hardik, maka aku akan melakukannya nanti. Tetapi sekarang biarkan aku berteman kembali dengan Rapi." Prapula berkata, "Anita, sungguh kau benar-benar mau menikah dengan Hardik?" Anita mengatakan, "Ya Bi, tetapi fokusku sekarang memperbaiki hubungan dengan Rapi." Prapula tersenyum puas mendengarnya dan memeluk Anita. Di sisi lain, Chris sibuk mendekorasi rumahnya. Suman berkata, "Chris, kau harus putar lagu-lagu terbaik. Aku ingin malam ini penuh sukacita." Risita mengatakan, "Bu, kau sangat senang hari ini. Aku juga akan menari." Di sisi lain, Gautam berkata, "Dara, sekarang kau bisa melihat bahwa kau memang luar biasa." Dara mengatakan, "Gautam, maukah kau selalu bersamaku dan selalu mendukungku?" Gautam berkata, "Dara, kau akan selalu bersamaku dan mendukungmu." Dara memegang wajah Gautam dengan hangat. Tiba-tiba Deb melihat momen itu dengan mengatakan, "Aku sudah sering melihat ini sejak kecil. Aku akan kabarkan pada semua orang." Deb pun berlari meninggalkan Gautam dan Dara. Sementara Dara dan Gautam hanya tertawa melihat tingkah Deb. Setelah beberapa saat, Dara turun ke bawah memeluk seluruh keluarganya. Gautam
Gautam berpikir, sekarang saatnya kami akan menunjukkan kepada Janardan bagaimana kekuatan keluarga Pandya. Anita dan Prapula datang ke acara keluarga Pandya, dan seperti biasa, Suman dan Prapula sempat berdebat. Namun pesta tetap berlangsung dengan tarian bersama keluarga Pandya. Anita sempat menari dengan Gautam dan membuat Rapi dan Prapula kaget. Anita mendekati Dara dengan berkata, "Dara, apakah kau meyakinkan keluargamu soal IVF?" Dara mengatakan, "Anita, terima kasih dan aku sangat menghargai bantuanmu." Prapula memarahi Anita dengan menyeretnya ke samping. Anita berkata, "Bi, setidaknya biarkan aku mencoba memperbaiki hubungan dengan Rapi." Di sisi lain, Kamini mengatakan, "Janardan, jika besok mereka tidak bisa menyerahkan uang itu, maka laporkan saja ke polisi. Biarkan keluarga Pandya masuk penjara." Kalyani berkata, "Kak, ini bisa merusak nama baik Risita." Janardan mengatakan, "Kalyani, namaku sudah hancur sejak Risita kabur menikah dengan Deb." Kamini berkata, "Aku akan memaksa Risita kembali ke rumah ini. Aku juga akan membawa toko Pandya ke pihak kita. Ini bukan soal uang saja, tetapi kehormatan keluarga kita." Di sisi lain, Dara mengatakan, "Kenapa kalian semua terlihat gelisah? Dokter sudah memberi solusi bahwa kita bisa melunasi biaya itu secara cicilan." Rapi berkata, "Kak, maksudmu apa?" Dara mengatakan, "Rapi, kita harus melunasi seluruh jumlah sebelum siklus IVF berakhir." Kenyataan Dara membuat semua orang pun terdiam. Sipa berkata, "Kak, IVF-mu harus tetap dilakukan karena kita bisa menggunakan uang 15 lakhs itu." Anita berpikir kalau Dara tahu soal pinjaman ini, maka semuanya bisa berantakan. Dara menoleh ke arah Risita dengan mengatakan, "Kenapa kau diam saja? Dan apa yang sebenarnya terjadi?" Rapi berkata, "Tidak ada apa-apa, Kak, karena kami senang melihatmu bersemangat menjalani hidup." Gautam berpikir Dara terlihat bahagia. Lalu bagaimana kalau ia tahu tentang pinjaman 15 lakhs itu? Dara masih menatap Deb, Sipa, dan Chris yang gelisah dan merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Untuk mencairkan suasana, Sipa meminta Chris memutar musik kembali dan semua mulai menari berusaha melupakan kekhawatiran mereka sementara. Tiba-tiba Hardik datang ke acara Pandya. Prapula tersenyum dengan membayangkan Anita melamar Hardik dan diterima. Prapula juga membayangkan semua orang bersorak dengan membuatnya tersenyum sendiri. Anita mengatakan, "Bi, apa yang sedang kau pikirkan?" Prapula pun sibuk mencari Hardik dengan harap. Di sisi lain, Rapi mengatakan, "Kak, keputusanmu melakukan IVF sangat mulia dan aku sangat senang melihatmu bahagia." Dara berkata, "Rapi, ini semua karena ibu. Dia telah memberiku kekuatan dan kau akan menjadi seorang bibi." Di sisi lain, Gautam masih cemas karena pinjaman itu. Chris mengatakan, "Kak, lebih baik beritahu kakak ipar tentang semua kebenaran ini." Deb berkata, "Chris, kalau kakak ipar tahu, maka ia akan bersikeras melunasi pinjaman dan merasa sedih karena tidak membayar IVF-nya." Gautam mengatakan, "Kalau Dara tahu, maka toko Pandya bisa terancam." Chris pun masih tetap bersikeras untuk memberitahu pinjaman itu kepada Dara. Tetapi Sipa dan Deb menahan Chris untuk diam saja. Setelah beberapa saat, Risita berkata, "Deb, kenapa kakak ipar Dara tidak mengadopsi saja? Dan uang IVF bisa dipakai untuk membayar pinjaman." Deb mengatakan, "Risita, kakak ipar Dara sudah mengadopsi 3 anak. Dan ini soal pilihannya, bukan soal uang." Di kamar, Dara menatap foto bayi dengan penuh harapan. Tiba-tiba Gautam pun masuk. Dara memeluk Gautam dengan berkata, "Gautam, aku mencintaimu dan sempat khawatir soal IVF. Tetapi keluarga kita mendukung dan kita harus segera tes kesuburan." Gautam mengatakan,
Dara, kau pasti akan mengandung bayi kita. Di sisi lain, Deb berkata, Risita, kau jangan lupa bahwa semua masalah ini karena kesalahanmu. Aku tidak memintamu mencari uang dengan cara itu. Risita mengatakan, Deb, aku tidak sengaja, tetapi aku terjebak. Tetapi Deb masih belum memaafkan Risita karena meminjam uang kepada keluarganya dan pergi dengan marah. Malam pun semakin larut. Chris menggoda Deb, tetapi Risita tidak bisa tidur dengan menyiram air ke tubuh Deb. Risita berkata, Deb, bangun. Kita harus memberitahu pada kakak ipar sekarang. Aku tidak bisa menahan rahasia ini lagi. Rapi dan Sipa yang mendengar keributan, mereka pun bergegas keluar. Risita berlari ke kamar Dara karena bertekad mengungkapkan semuanya. Semua anggota Pandia panik mencoba menghentikan Risita. Di kamar, Dara bersama Gautam dengan mengatakan, Gautam, aku bermimpi tentang anak kita setiap hari. Katakan padaku bahwa kau sungguh menginginkan juga anak kita, bukan? Gautam berkata, Dara, aku selalu menginginkan anak kita dan aku akan selalu di sisimu. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar kamar mereka. Deb pun buru-buru menyuapkan ladu ke mulut Risita dan menggendongnya agar mencegah Risita untuk bicara. Namun Dara akhirnya membuka pintu kamarnya dengan melihat Deb dan Risita dalam situasi konyol itu.